salah satu tanda dan ciri-ciri kita mudah-mudahan terlepas dari sifat-sifat munafik, karena Rasulullah bersabda, asqalus salatu 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr, man shalla salatas subhi bi jamaah faka'annama salatu kullul lail. Barang siapa yang bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat sepanjang malam. Dan salat yang paling berat atas orang-orang yang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan amalan ini, setidak-tidaknya kita bisa berusaha melepaskan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Selanjutnya salawat beriringkan salam kehariban baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tuntunan, panutan dan teladan kita. Semoga kita termasuk bahagian dari umatnya yang senantiasa berusaha mengamalkan daripada sunnahnya. Dan salah satu sunnah yang saat ini sudah mulai punah, yaitu membiasakan salat secara berjamaah. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan umumnya para pendengar Radio Republik Indonesia Takengon di seluruhnya yang dimuliakan Allah. Tema kuliah subuh kita pada kesempatan hari yang berkah ini adalah dua karakter buruk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya diciptakan manusia itu memiliki sifat berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia diuji dengan sesuatu yang jelek, dengan sesuatu yang kurang baik, maka dia akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia diuji dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang memiliki keuntungan, dengan sesuatu yang memiliki kebaikan bagi dirinya, idza massa'ul khairu manu'a, dia akan sangat menghalangi atau sangat kikir dan sangat tidak peduli. Untuk itu majelis yang dimuliakan Allah, Allah terangkan dua karakter yang ada pada diri manusia, bahwa ini adalah bawaan kita semua, bahwa setiap manusia memiliki dua karakter ini. Karakter yang pertama, yaitu memang kita diciptakan selalu berkeluh kesah, selalu merasa tidak pernah cukup, selalu merasa kekurangan, selalu merasa dalam kesulitan, yang terkadang kesulitannya itu didramatisir, kesulitannya itu dipersulit. Memang ada orang yang kadang-kadang rumahnya hanya bocor 1 seng, tetapi ketika ditanya kenapa rumahnya bocor, ya nyanya pedih muridku ini, kenapa BW ini bocor rumahku, semua bocor rumahnya katanya. Padahal hanya 1 dan 2 lubang dari rumahnya yang bocor. Kadang-kadang uangnya tinggal sedikit, tetapi dia bilang dia tidak punya uang lagi. Keluh kesah yang ada dalam diri manusia sesungguhnya dikarenakan tidak memiliki rasa syukur dan tidak memiliki rasa sabar yang ada dalam hatinya. Oleh karenanya, watak ini ada pada setiap kita, selalu merasa kekurangan, selalu menceritakan segala macam kejelekan-kejelekan kita, kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, yang terkadang mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika dia diberikan kelebihan, ketika dia diberikan kecukupan, dia merasa seolah-olah itu adalah miliknya. Dia merasa seolah-olah itu tidak ada peran daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kecukupan yang memang melebihi dari apa yang dia butuhkan, maka dia akan merasa bahwa ini adalah miliknya, bahwa ini adalah kepunyaannya, tanpa mempedulikan perintah-perintah dan kewajiban yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita bisa melepaskan dua karakter buruk ini dengan catatan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dengan ayat berikutnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, salatnya orang-orang yang senantiasa konsisten, senantiasa daim, senantiasa istiqamah. Dalam ayat ini disebutkan salah satu usaha kita untuk menghilangkan kegelisahan, salah satu upaya kita untuk bisa terhindar dari sifat gundah gulana,
yaitu senantiasa menjaga ibadah salat kita, menjaga bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling utama, pondasi daripada agama kita, ru'usul amal, yaitu beribadah dengan mendirikan ibadah salat, khususnya ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Dan ayat itu menyebutkan dengan kata-kata musallin, mereka orang-orang yang salat. Kata-kata mereka menunjukkan salat yang sebaiknya, salat yang memang sangat dianjurkan dalam perintah agama kita adalah salat secara berjamaah. Dan salat jamaah mendatangkan ketenangan, salat berjamaah mendatangkan kekuatan bagi umat, bagi keluarga, bagi kita seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu majelis Jumat yang dirahmati Allah, perhatikan perintah yang dianjurkan sebelum kita melaksanakan salat, agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan kesuksesan. Kita dianjurkan sebelum melaksanakan salat berjamaah untuk mengumandangkan azan. Ada 2 kalimat yang memang pantas kita renungkan, yang menjadi iktibar bagi kita agar kita mencapai kemenangan, agar kita mencapai kesuksesan. Dalam kalimat azan itu ada 2 kalimat, hayya 'alas salah, mari kita menegakkan salat. Baru disebutkan hayya 'alal falah, mari kita mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Agar kita mendapatkan keberhasilan, agar kita mendapatkan kesuksesan dan ketenangan, ada perbuatan yang harus kita lakukan, yaitu menjaga ibadah salat kita. Hari ini kalau kita pertanyakan kenapa kegelisahan, kenapa kegundahan dan kegagalan dalam hidup kita, maka kita tidak perlu mensalahkan orang lain, kita tidak perlu mendiskreditkan orang lain. Maka tanya kepada diri kita, bagaimana peran kita, bagaimana kewajiban yang seharusnya kita laksanakan kepada Allah, yaitu dengan menjaga ibadah salat kita. Allah tidak sebutkan qad aflahal muslimun, sungguh akan menang orang-orang Islam, tapi Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh telah menang orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka orang-orang yang di dalam salatnya adalah orang-orang yang khusyuk. Hanya orang-orang mukmin yang melaksanakan salat secara khusyuk, hanya orang-orang mukmin yang melaksanakan salat secara konsisten, insyaallah mereka akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dalam beberapa hari ini kita memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh dengan mengeluarkan instruksi gubernur bahwa masing-masing instansi, masing-masing dinas agar menghentikan kegiatannya ketika azan dikumandangkan dalam rangka menegakkan syariat Islam, membiasakan, membudayakan, melaksanakan salat berjamaah. Kita berharap semoga ini bisa diterapkan sebagaimana kita lihat di Masjidil Haram. Ketika azan berkumandang, maka seluruh aktivitas yang ada di sekitar masjid itu dihentikan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi yang harus kita lakukan dalam menghilangkan kegelisahan dan kegundahan dalam hidup kita adalah mari membiasakan kita melaksanakan salat berjamaah, dan salat itu kita kerjakan dengan daim, salat itu kita kerjakan dengan konsisten. Apapun situasi, bagaimanapun keadaan kita, miskinkah kita, kayakah kita, sulitkah hidup kita, berkecukupkankah hidup kita, maka senantiasa jagalah ibadah salat. InsyaAllah Allah akan menolong dan membantu kita. Allah akan memberikan dari setiap solusi, Allah akan memberikan solusi dari setiap problematika kehidupan kita. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan kesabaran dan dengan terus berusaha mendirikan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian karakter yang kedua, solusi yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya adalah alladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yang bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan kita. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin bahwa pada harta mereka itu ada hak orang lain, ada hak yang telah ditentukan. Lis-sa'ili wal mahrum, yaitu bagi orang-orang yang meminta-minta, bagi orang miskin yang membutuhkan bantuan mereka yang memiliki kelebihan harta. Wal mahrum, dan orang-orang miskin yang kadang-kadang mereka malu menunjukkan kemiskinan mereka dan mereka tidak meminta-minta. Dalam ayat ini disebutkan bahwa zakat, bahwa infak, bahwa pemberian kita kepada orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Disebutkan Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103. Allah sebutkan
Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa mereka, doa orang-orang fakir, doa orang-orang miskin, doa orang-orang yang membutuhkan bantuan dari uluran orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki itu bisa mendatangkan sakan, bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan kenyamanan bagi mereka orang-orang yang membantunya. Oleh karenanya majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, telah diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Aceh dalam Kanun 10/2018 pasal yang ke-102 pada ayat yang pertama. Kanun itu menyebutkan bahwa setiap warga Aceh yang berdomisili di Aceh dan berusaha di Aceh, yang usahanya telah mencapai haul dan nisab, maka wajib menunaikan zakatnya kepada lembaga Baitul Mal setempat. Dan ini merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam rangka memberdayakan zakat melalui Baitul Mal. Mudah-mudahan dengan terkumpulnya harta orang-orang kaya ini, dengan tersalurnya zakat mereka yang memang muzaki, yang telah mencapai haul dan nisab, akan banyak membantu 15.000 dalam RPD pemerintah Aceh Tengah. Miskin ekstrim yang terjadi di Aceh Tengah ini sangat membutuhkan uluran tangan bagi mereka yang memiliki kelebihan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Oleh karena itu, sedekah kita, infak kita, zakat kita memberikan solusi ketenangan dalam hidup kita dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Dan ini sudah diterapkan, sudah diusahakan oleh pemerintah Aceh dalam rangka menuju Aceh yang careng, menuju Aceh yang bagus, menuju Aceh yang benar-benar memberikan solusi bagi masyarakatnya. Oleh karenanya majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua cara, dua upaya ini yang disebutkan Allah dalam surah Al-Ma'arij akan memberikan solusi ketenangan, akan memberikan solusi ketentraman dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena secara konstitusi, secara regulasi telah diterapkan di dalam pemerintahan Indonesia umumnya dan pemerintahan Aceh pada khususnya. Tinggal lagi bagaimana kita melaksanakannya, insyaallah atas ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan atas kesungguhan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, akan diberikan jalan keluar yang akan memberikan ketenangan, kenyamanan, kehidupan bagi dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong kita, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin kita, agar memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini sebagai tausiah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat, akan menginspirasi, akan memberikan motivasi dan semangat bagi berkehidupan kita dalam rangka menuju Aceh Tengah yang jaya, Aceh Tengah yang penuh dengan naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.